Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini, anak-anak? Semoga kita semua selalu sehat-sehat ya. Baiklah, pada hari ini kita akan membahas mengenai puisi rakyat. Pertama-tama kita akan mempelajari mengenai pengertian pantun, gurindam, dan mantra. Pantun adalah puisi rakyat yang terdiri atas 4 lirik dalam satu baris berima AB-AB. Baris pertama dan kedua disebut sampiran, baris ketiga dan keempat disebut isi. Gurindam adalah sajak yang terdiri atas 2 baris petuah atau nasihat dengan rima AA, biasanya berupa sebab dan akibat. Sedangkan mantra adalah sastra lama yang menggunakan bahasa yang berirama dengan pilihan kata-kata sugestif yang dianggap mengandung tenaga gaib. Nah, sekarang kita akan memahami ciri-ciri umum dari puisi rakyat. Ciri yang pertama, puisi rakyat bersifat anonim. Artinya, puisi rakyat itu jarang sekali diketahui siapa sih pengarangnya. Kemudian, ciri yang kedua, puisi rakyat cenderung berupa sastra lisan, biasanya disampaikan dari mulut ke mulut. Karena disampaikan dari mulut ke mulut, akan kembali ke ciri yang pertama tadi, bahwa puisi rakyat itu bersifat anonim atau sulit sekali mengetahui siapa pengarang pertama dari puisi rakyat tersebut. Kemudian ciri umum yang ketiga adalah puisi rakyat terikat dengan aturan tertentu. Misalnya tadi kita sudah bahas di sebelumnya, kalau pantun itu harus berima AB-AB. Kemudian dia harus 4 baris. Makanya pantun, gurindam, dan mantra itu terikat dengan aturan-aturan tertentu. Oke. Untuk lebih memudahkan kita memahami pantun, gurindam, dan mantra, kita perlu melihat yang mana sih contohnya pantun, yang mana sih contoh gurindam, dan mana contoh mantra. Ada contoh di sini. Yang pertama adalah ramai orang membeli jamu di bawah pokok cuaca redup. Bersungguh-sungguh mencari ilmu, ilmu dicari penyuluh hidup. Ada 4 baris dalam satu bait. Nah, itu artinya bait yang pertama tadi itu kita sebut sebagai pantun karena ada 4 baris. Kita akan melihat rimanya. Baris pertama berakhiran jamu, baris kedua berakhiran redup, baris ketiga berakhiran ilmu, baris keempat hidup. Berarti jamu, redup, ilmu, hidup. Sama-sama AB, AB. Baris pertama sama dengan baris ketiga, mu. Baris kedua sama dengan baris keempat, dup. Nah, disitulah kita sebut rima AB, AB. Di dalam pantun, baris ketiga dan baris keempat adalah isi. Jadi inti yang mau disampaikan dalam pantun ini adalah jika kita sungguh-sungguh mencari ilmu, suatu saat nanti ilmu yang kita cari itu akan menjadi penyuluh hidup kita. Jadi ilmu yang kita cari atau ilmu yang kita dapatkan akan menjadi penyuluh, akan menjadi penerang hidup kita. Untuk memudahkan membuat pantun, buat dulu isinya. Setelah itu kita bebas berkreasi sebanyak-banyaknya untuk menyusun sampiran. Kita bisa berkreasi sebanyak mungkin. Oke, kita pindah ke contoh gurindam. Rajin belajarlah di usia muda, jangan pernah kamu menunda-nunda. Bedanya pada pantun tadi ada 4 baris, di gurindam kita hanya butuh 2 baris saja. Jadi baris pertama, baris kedua, dua-duanya kita sebut isi.
yang membedakan di isi di pantun itu adalah kalau di gurindam baris pertama disebut sebagai sebab, baris kedua adalah akibat. Jadi sebabnya apa? Sebabnya adalah jika kita rajin belajar di usia muda ya sudah, makanya akibatnya ya kita harus jangan menunda-nunda. Nah, itu disebut sebagai gurindam. Rimanya a. Tadi ada kata muda, kemudian baris kedua nunda. Jadi sama-sama da, terakhir kata da, suku kata da, dan baris kedua juga terakhir suku kata da. Contoh mantra. Sihir lontar, pinang lontar, terletak di ujung bumi. Setan buta, jembalang buta, akan sapa tak berbunyi. Kita lihat dari segi pilihan katanya saja, itu seolah-olah kita ada kesan magic, ada kesan gaib yang muncul dari pilihan kata tersebut. Makanya contoh yang tadi itu disebut sebagai mantra. Demikianlah pembelajaran kita pada hari ini mengenai puisi rakyat. Ingat ya, puisi rakyat contohnya antara lain adalah pantun, gurindam, dan mantra. Masih ada beberapa lagi contoh puisi rakyat, tetapi tidak akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Semoga pembelajaran kita hari ini bermanfaat. Semoga anak-anakku bisa memahami dengan lebih baik lagi materi hari ini. Saya akhiri sekian. Terima kasih. Sampai berjumpa lagi pada pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.